Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primandaru. Nomor induk saya 2005101148. Nah, saya berasal dari jurusan manajemen angkatan 2020. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM itu sendiri merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak organisasi, baik organisasi perusahaan, pemerintah, yang memiliki fungsi sebagai aset. Maka dari itu, individu tersebut haruslah dikembangkan kemampuannya. Nah, secara umum, SDM itu dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. SDM makro adalah individu yang produktif di sebuah wilayah. Nah, SDM secara mikro sendiri adalah individu yang bekerja di suatu perusahaan atau institusi. Nah, secara sederhana, SDM itu sendiri adalah individu dengan kemampuan tertentu yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, SDM sendiri adalah merupakan elemen yang penting dalam perusahaan atau yang bisa disebut sebagai ujung tombak dari sebuah perusahaan. Ketika kita tidak memiliki sebuah SDM, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Nah, itulah pentingnya, maka kita harus mengetahui apa yang akan dibutuhkan SDM ke depannya, sehingga kita dapat menempatkan individu-individu tersebut sehingga perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, perencanaan SDM ini adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan SDM manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya tersebut memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai organisasi tersebut. Nah, menurut KBPI, SDM sendiri adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, ini menurut beberapa para ahli, perencanaan SDM ini menurut Robert L. Mathis dan Johnson H. Jackson 2001 itu mengatakan bahwa perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhannya akan SDM sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Nah, ini menurut Andrew E. Esikula, perencanaan SDM ini adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi tersebut. Kita akan melanjutkan dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan untuk perencanaan SDM ini, yang pertama menganalisis tujuan organisasi, lalu yang kedua melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada, lalu yang ketiga memperkirakan permintaan dan pasukan sumber daya manusia, lalu yang keempat adalah memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia, lalu yang kelima adalah merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia, lalu yang keenam adalah pemantauan pengendalian dan umpan balik menganalisis tujuan organisasi. Nah, yang pertama adalah menganalisis tujuan organisasi. Kita harus mengetahui tujuan organisasi tersebut apa saja, apa yang dibutuhkan dari setiap unit kerja atau unit bagian tertentu. Lalu yang kedua adalah melakukan inventarisasi. Kita punya apa saja di organisasi tersebut. Kita punya SDM apa saja, individunya seperti apa, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah memperkirakan permintaan apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah bagian tertentu. Kita butuh apa, jadi kita tahu apa individu yang akan kita masukkan. Lalu yang keempat adalah memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Nah, kita harus tahu ada lebih atau ada kurangnya gitu. Jadi nanti kita bisa mengambil tindakan. Lalu yang kelima adalah tindakan sumber daya manusia. Yaitu bisa jadi kalau kita kekurangan berarti kita nyari orang, kalau kelebihan bisa jadi nanti mutasi. Lalu yang terakhir adalah pemantauan, pengendalian dan umpan balik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.